kepemimpinan yang menjawab tantangan secara berani melalui cara-cara yang inovatif. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia akan menempatkan diri di panggung dunia sesuai dengan marwahnya sebagai sebuah negara besar dan sebagai mitra terpercaya serta tetangga yang baik. Dalam konteks ini, maka diplomasi kita tidak hanya responsif terhadap krisis, namun juga harus bersifat antisipatif, progresif, dan visioner. Diplomasi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, keberpihakan, ada kesejahteraan rakyat dan keadilan bagi semua. Dengan kata lain, diplomasi yang berasal dari nilai-nilai luhur bangsa seperti yang tercantum dalam Pancasila dan Astacita sebagai panduan strategis. Ibu dan Bapak yang saya hormati, langkah-langkah konkret dan berani telah dan akan diwujudkan melalui diplomasi aktif yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Dalam berbagai pertemuan, Bapak Presiden dengan para pemimpin dunia tampak besar banyak harapan yang tinggi yang diletakkan kepada Indonesia untuk berperan lebih di panggung internasional. Seperti kita ketahui bersama, tugas saya sebagai Menteri Luar Negeri dibuka dengan mewakili Presiden Prabowo pada pertemuan BRICS Plus Summit di Kazan, Rusia pada tanggal 24 Oktober 2024. Di mana di sana Indonesia menyatakan keinginannya untuk bergabung dan masuk menjadi anggota penuh BRICS. Dan pada bulan ini Indonesia telah secara resmi bergabung menjadi anggota BRICS. Dalam kurun waktu kurang dari 3 bulan, para anggota BRICS sepakat untuk memutuskan dan menerima Indonesia sebagai anggota penuh. Di sini kita melihat bahwa Indonesia dipandang sebagai negara yang penting untuk bisa segera bergabung. Awalnya banyak pihak yang mempertanyakan mengenai keputusan Indonesia masuk sebagai anggota BRICS dan dianggap sebagai sesuatu yang melenceng dari prinsip politik luar negeri kita yang bebas aktif. Namun justru sebaliknya, keanggotaan Indonesia di BRICS adalah merupakan wujud dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif itu sendiri. Karena keputusan ini bukanlah merupakan hasil kerja semalam, melainkan buah dari kiprah, konsistensi dan keteguhan diplomasi Indonesia selama puluhan tahun. Sebagai anggota BRICS, Indonesia akan memastikan untuk menjembatani kepentingan negara-negara berkembang dan kawasan Indo-Pasifik, dan akan terus aktif mencegah meruncingnya persaingan geoekonomi dan geopolitik. Keanggotaan Indonesia di dalam BRICS bukanlah merupakan sesuatu kebijakan yang terisolir. Sebelumnya, kita juga aktif di kelompok multilateral yang lain, seperti G20, APEC, IPF, MIKTA, dan CPTPP.
Dan sekarang kita sedang dalam tahap aksesi sebagai anggota OECD.